CEO wanita tertimbun lumpur di dalam mobil akibat longsor. Demi menghindari mati lemas, dia segera mengambil obeng dan menusuk kaca pecah di atap mobil. Namun detik berikutnya, air lumpur justru menyembur deras dari lubang tersebut. Dia buru-buru menutupnya dengan tisu. Meski aliran lumpur terhenti, tapi udara di dalam mobil semakin menipis. Saat itu, dia teringat rangka kursi mobil, lalu menahan rasa takut dan segera membongkarnya. Dengan cepat mencabut batang baja dari kursi, lalu menutup ujungnya dengan tutup botol air mineral. Kemudian, dia mencoba mendorong pipa baja menembus atap, berharap udara luar bisa masuk dan menyelamatkan nyawanya. 3 pipa berhasil masuk, tapi pipa keempat sama sekali tidak bergerak. Saat dia kembali memaksakan diri, telapak tangannya malah tergores hingga berdarah. Rasa sakit itu membuat tubuhnya gemetar. Ketakutan dalam dirinya pun memuncak. Dia mulai merasa putus asa dan takut benar-benar mati di sana. Namun dia tak mau menyerah. Dengan sisa tenaga, dia menekan punggungnya dengan ransel sebagai penyangga, lalu mendorong pipa terakhir dengan sekuat tenaga. Setelah perjuangan berat, akhirnya udara segar mulai mengalir masuk. Saat dia baru saja menghela napas, tiba-tiba teringat suami jahatnya. Dia harus keluar dari sini dan membalas dendam. Ternyata 3 hari lalu, suaminya bersama wanita licik telah menipunya ke daerah rawan longsor. Mereka membius dan membuangnya begitu saja, hingga akhirnya tertimbun selama 3 hari 3 malam. Sementara itu, si suami sedang menggelar konferensi pers, mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih perusahaan milik istrinya, tanpa tahu bahwa dirinya akan segera menerima akibat dari perbuatannya. Pada saat itu, asisten pribadi CEO wanita muncul, langsung menanyakan mengapa hanya bosnya yang hilang, sementara mereka berdua sama sekali tidak terluka. Asisten pun mengusulkan untuk membawa seluruh tim dan karyawan mencari ke gunung. Melihat situasi memanas, si suami pura-pura ingin bunuh diri dengan pena. Wanita licik di sampingnya berpura-pura menahan, tapi asisten sudah tahu kebusukan mereka berdua, dan bersikeras harus menemukan jasad sang CEO sebelum menyatakan kematian. Di sisi lain, CEO wanita kembali siuman, membuka kaca jendela namun hanya melihat lumpur tebal. Tak lama kemudian, kaca atap hampir hancur karena tekanan. Lumpur mulai merembes masuk. Dia segera menyobek lakban dan menutup celah itu, kemudian mematahkan payung, menggunakan gagangnya untuk menyangga kaca agar tidak hancur. Berkat usahanya, bahaya untuk sementara bisa dikendalikan. Tapi dia sadar ini belum berakhir. Dia kembali memukul jendela dan berteriak minta tolong. Namun tidak ada siapapun yang mendengar. Saat itulah, dia akhirnya benar-benar yakin. Semua ini adalah jebakan suaminya dan wanita licik itu. Demi mempertahankan perusahaannya, dia bersumpah. Apapun yang terjadi dia harus hidup. Lalu dia melihat tetesan air di atap mobil. Setidaknya bisa untuk melepas dahaga. Dengan sisa tenaga, dia kembali mendorong pipa ke atas. Dan di saat semua harapan nyaris pupus, sebuah keajaiban pun terjadi.